Awal mula perjalanan misi di Maluku. Di pelbagai belahan dunia, banyak orang belum mengenal Allah sebagaimana yang digambarkan, diimani oleh agama-agama besar yang saat ini dikenal. Saya, Pater Franciscus Xaverius, yang saat ini dikenal dengan gelar Santo Franciscus Xaverius, pelindung misi ketika itu merasa terpanggil sehingga dengan sukacita melintasi lautan, samudera, benua untuk berjumpa dengan orang-orang yang belum mengenal Allah untuk menghantar mereka pada Allah sebagaimana yang diimani dalam iman Kristiani. Saya Santo Franciscus Xaverius lahir pada tahun 1506 di Navarra, Spanyol. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1534, saya, Santo Franciscus Xaverius, Santo Ignatius dari Loyola, dan bersama rekan-rekan yang lain mengikrarkan kaul-kaul kebiaraan. Peristiwa ini menjadi titik awal berdirinya Ordo Yesuit Serikat Yesus, yang baru pada tahun 1540 diterima dan disahkan oleh Paus Paulus III sebagai ordo religius. Kepada Paus, kami meminta untuk melakukan karya misioner ke seluruh dunia. Paus Paulus III menyambut permohonan dari kami, kelompok Serikat Yesus ini dengan penuh syukur. Kami, para anggota Serikat Yesus mulai tersebar ke pelbagai belahan dunia. Saya, Santo Franciscus Xaverius dikirim ke Asia. Keberangkatan saya dimulai dari Lisbon dan tiba di Keuskupan Goa yang berada di India pada tahun 1542. Kehadiran saya, Santo Franciscus Xaverius di Asia ketika itu sebagai utusan dari Paus Paulus III dan juga sebagai utusan dari Raja Desawa III dari Kerajaan Portugal. Dari Goa di India kemudian, saya Santo Franciscus Xaverius melanjutkan perjalanannya dan tiba pertama kali di Malaka pada tanggal 25 September tahun 1545. Dari Malaka saya, Santo Franciscus Xaverius hendak ke Sulawesi Selatan, namun kondisi di sana tidak memungkinkan, sehingga perjalananku dilanjutkan ke Maluku. Setelah sebulan lebih kami mengarungi lautan, melewati pelbagai pulau, kini kapal yang kami tumpangi memasuki wilayah Pulau Ambon. Malam itu angin terlalu kencang, laut bergelora sehingga nakoda menyampaikan kepada semua penumpang bahwa mungkin mereka tidak dapat menurunkan. Saya Santo Franciscus Xaverius dan para penumpang yang lain, mengingat kapal terlalu laju terbawa angin barat yang kencang, serta tidaklah mungkin untuk melabuhkan kapal dengan menurunkan jangkar mengingat laut paling dalam, sehingga sasaran di Pulau Ambon pasti terlewati. Saya, Santo Franciscus Xaverius mendekati nakoda itu dan berkata, esok pagi baru kita akan tiba di Mulut Teluk. Dan apa yang sampaikan itu terjadi. Hal itu membuat nakoda kapal beserta para penumpang terkejut, tercengang, namun semuanya itu terjadi karena kuasa Tuhan yang kualami dalam diriku harus terlaksana dalam karya pelayananku. Pagi hari mulai tampak gunung-gunung yang tinggi serta angin mulai reda, laut pun mulai teduh, di situ mulai terlihat Mulut Teluk. Satu sekoci diturunkan. Para pendayung mulai mengantar saya Santo Franciscus Xaverius beserta penumpang yang lain ke dalam teluk. Tampak dua perahu mulai mendekat, namun karena takut para pendayung kembali mendayung sekoci ke area laut bebas. Saya, Santo Franciscus Xaverius, yang melihat bahwa dua perahu itu bukan para perampok, maka saya menasehati mereka untuk terus mendayung maju. Keindahan Pulau Ambon semakin terlihat. Laut, bukit gunung yang hijau menampakkan kesejukan. Setelah 17 km orang mendayung, di sebelah kiri terdapat sebuah kampung besar yang dihuni oleh masyarakat pribumi, yaitu Kampung Hatife, yang terletak di muara Sungai Pia. Di situ terdapat orang-orang Hatife beserta orang-orang Portugis, yang dengan sukacita menyambut kedatangan saya,
Santo Fransiskus Xaverius yang tiba tepat pada tanggal 14 Februari 1546.